Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Eka Setiarinanda. Saya bersama teman-teman saya. Saya Alvinita Permatasari. Saya Putri Indah Agustin. Akan mempresentasikan program kreativitas mahasiswa kewirausahaan yang berjudul Pembuatan Figura Unik dari Pemanfaatan Bahan Barang Bekas di Lingkungan Sekitar. Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah dan sebagian masyarakat untuk mengurangi volume sampah di Indonesia. Namun, tetap saja sampah masih menumpuk dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sebagian jalan alternatif saya mencoba untuk memanfaatkan kardus barang bekas sebagai bahan utama pembuatan kerajinan ini. Permasalahan sampah di Indonesia bukan lagi rahasia umum. Belakangan ini, permasalahan sampah yang semakin hari semakin menggunung sudah menjadi topik perbincangan yang cukup menyedot perhatian setiap kalangan. Permasalahan sampah sudah menjadi santapan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Berbagai jenis sampah telah mewarnai setiap sudut pandang kita. Sampah merupakan hal yang serius yang harus ditangani segera. Sasaran pasar yang akan dituju tidak hanya untuk hiasan rumah saja, tetapi juga untuk hiasan ruangan kafe, art gallery, kantor, dan juga beberapa dekorasi ruangan yang memiliki konsep unik. Dalam produksi ini, pembeli bukan hanya dapat membeli secara langsung saja, tetapi bisa disesuaikan dengan bentuk yang diinginkan dari pembeli itu sendiri. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah figura dari kardus barang bekas ini bisa menjadi peluang usaha? Yang kedua, sudah adakah cara untuk memasarkan produk figura dari barang bekas ini? Yang ketiga, sudah adakah sasaran untuk memasarkan produk figura dari barang bekas ini? Tujuan yang pertama untuk mengetahui peluang usaha di bidang hiasan ruangan, khususnya figura unik dari kardus bahan bekas. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana caranya memasarkan produk figura unik dari kardus bahan bekas. Yang ketiga, untuk mengetahui sasaran pasar untuk menggunakan produk figura unik dari kardus bahan bekas sebagai hiasan ruang. Manfaat dan kegunaan. Yang pertama, sebagai hiasan ruangan yang sekarang ini sangat bervariasi dilihat dari latar belakang keunikannya. Yang kedua, meningkatkan inovasi dalam menemukan hasil karya yang dapat digunakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Yang ketiga, sebagai sarana pengurangan bahan bekas di lingkungan. Gambaran umum. Figura unik ini berdasarkan observasi dilakukan di mana masyarakat menyukai hal-hal unik. Peluang bisnis yang menjanjikan, terutama barang unik atau figura yang bisa dipesan sesuai dengan keinginan pembeli. Ide muncul dari pengamatan yang dilakukan di kafe, galeri seni, dan tempat lain yang biasanya memancarkan keunikan. Selain dapat menghiasi foto, produk ini juga menawarkan bingkai nilai estetika. Selain ide kreatif, produk figura yang unik ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dekorasi yang disesuaikan untuk mendekorasi sesuai dengan keinginan pembeli. Produk ini menggunakan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama ada kardus, yang kedua ada benang wol, yang ketiga ada lem lilin, dan yang keempat ada gunting. Untuk kemasan, produk figura ini dikemas dengan menggunakan kardus dan dilapisi dengan bubble wrap dengan berbentuk seperti kardus pizza agar dapat melindungi figura dan tidak merusak desain pada figura tersebut. Gambaran strategi pemasaran. Cara kami dalam mengenalkan produk yang kami buat ini dengan cara membuka situs online dan memberitahu secara langsung serta menyebar brosur dan juga poster. Kami akan membuka toko online di Instagram dan Line. Serta kami akan bergabung di situs penjualan online seperti Tokopedia dan Bukalapak. Harga yang kami tawarkan kepada konsumen adalah harga yang kami sesuaikan dengan bentuk
dan desain finik yang kami buat. Analisis keuangan. Pada kegiatan ini kami membuat produk dengan ukuran kemasan yang sama, yaitu 8 figura per hari. Dalam sebulan, yaitu 24 hari, dapat memproduksi kurang lebih 1152 figura dengan harga 7.500 per bingkai figura. Dalam aspek keuangan ini adalah modal yang digunakan, yaitu modal dasar dan modal berjalan. Berikut ini adalah rincian harga peralatan yang harus diberi. Jadi modal awal yang harus diperlukan untuk pembuatan figura unik dari bahan bekas sebesar 15.000. Penjualan dalam 1 minggu sebesar 4 figura per hari. Jadi 4 figura dikali 6 hari sama dengan 24 figura per minggu. Harga figura tersebut persatuannya sebesar 7.500. Penjualan per minggu sebesar 24 pieces dikali 7.500 sama dengan 180.000. Keuntungan per minggu 180.000 dikurangi 15.000 sama dengan 165.000. Keuntungan yang diperoleh dalam 1 bulan untuk usaha ini ialah 4 dikali 165.000 sama dengan 660.000. Selanjutnya metode pelaksanaan. Praproduksi. 1. Tahap perencanaan. Hal pertama yang dilakukan pada saat tahap perencanaan yaitu survei pasar yang dilakukan sebagai langkah awal dalam memulai sebuah usaha. Tujuan dilakukannya survei adalah untuk mengetahui kondisi pasar, minat konsumen, dan perencanaan inovasi lebih lanjut. Hal kedua yang perlu dilakukan pada saat tahap perencanaan yaitu melakukan studi kelayakan terhadap usaha yang dijalankan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek yang menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang. Tahap yang kedua yaitu tahap persiapan. Persiapan yang perlu dilakukan adalah meliputi persiapan dalam pemilihan dan penyediaan tempat serta sarana dan prasarana untuk menunjang proses produksi. Pada tahap ini kami akan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pembuatan figura unik seperti bahan dan alat, kardus bekas, benang wol, lem lilin, dan gunting. Selanjutnya, produksi. Pertama, tahap pelaksanaan kegiatan. Siapkan kardus bekas. Potong kardus bekas dengan mengikuti pola foto atau figura. Potong kardus untuk lubang foto. Rangkai kardus yang sudah dipotong dengan lem mengikuti ukuran dari foto atau figura tersebut. Hiasi bingkai foto dari kardus dengan benang wol atau tali rami yang sudah disiapkan. Buat gantungan dari benang wol atau tali rami, lalu ditempel di bagian belakang bingkai foto. Tahap kedua yaitu tahap penjualan. Kami akan melakukan promosi dan melakukan penjualan produk kami sesuai dengan kesepakatan yang telah kami buat pada gambaran usaha. Selanjutnya, pasca produksi. Tahap pertama yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui rangkaian kegiatan usaha dan besarnya keuntungan yang diperoleh untuk mendapatkan data yang akurat sebagai bahan untuk evaluasi. Setelah evaluasi, maka saya dapat memperbaiki kegiatan produksi saya dan menciptakan produk yang lebih baik dan berkualitas lagi dengan inovasi yang lebih menarik lagi. Selanjutnya, tahap pelaporan. Tahapan akhir yang dilakukan adalah kegiatan pelaporan yang berada pada tahap pasca produksi. Tahap pelaporan berisikan laporan data kegiatan mulai dari tahap pasca produksi dan tahap produksi dengan durasi waktu tertentu. Tahap pelaporan ditujukan untuk mengetahui rangkaian kegiatan usaha dan keuntungan yang didapat sehingga diperoleh data yang akurat sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya ialah biaya. Anggaran biaya. Berikut adalah tabel ringkasan anggaran PKM kewirausahaan. Yang pertama, jenis pengeluarannya peralatan penunjang sebesar 150.000, bahan habis pakainya 169.000, perjalanannya 1.250.000, biaya lain-lain 1.300.000. Jika ditotal hasilnya 1.734.000.